Ibu. Ya, salam bagi kita semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bisa bertemu. 2 minggu saya tidak ada di sini di hari Minggu ya, tapi di hari-hari yang lain saya tetap ada di sini. 2 minggu saya berturut-turut di Simpang Rampak. 1 dalam rangka tukar mimbar, kebetulan jadwal saya di sana. 1 untuk minggu keempat rutin, memang saya di sana. Iya. Apa kabar kita? Baik, iya. Puji Tuhan baik. Senang ya Pak Semiring, Pak Uda, Bapak Dea hari ini sudah bersama-sama. Minggu lalu juga sudah ya, sudah datang. Setelah hampir 1 bulan ini melewati masa-masa yang sulit, ya bersyukur Tuhan masih beri kesempatan untuk hidup dan juga untuk kita. Kemarin ada teman kita di Simpang Rampak, yuk kita ke Pariban katanya. Jadi mereka punya mau healing, mau apa begitu, maklumlah mereka masih muda kan begitu ya. Jadi kemarin saya tanya, nggak jadi kami ke Pariban, musim kecelakaan bu, nggak berani kami pergi. Kata mereka begitu. Jadi mereka nggak, sampai hari ini mereka masih tunda keberangkatan mereka. Iya, musim-musim ya. Apakah memang ada musim kecelakaan? Saya pikir musim buah durian ada, musim buah rambutan ada juga. Musim kecelakaan ada ya? Iya, musim sakit katanya. Saya rasa sakit ini sepanjang masa. Coba ke rumah sakit kita antri, puskesmas berantri, rumah sakit lagi apalagi rumah sakit besar, apalagi rumah sakit spesialis jantung. Harapan kita di Jakarta, kita harus antri berapa bulan, daftar dulu, baru kemudian kita dapat pelayanan. Nah, jadi artinya di sana bahwa sakit itu sepanjang masa, sehat itu juga adalah sepanjang masa. Dia berdampingan antara sehat dan sakit. Makanya janji pernikahan itu gak salah bagi suami istri. Saya menerima engkau menjadi istri, menjadi suamiku, baik waktu sehat maupun sakit. Siapa di sini pasangannya sudah sakit? Angkat tangan, pasangannya sudah sakit. Pasangannya sudah sakit, iya. Pasangannya sudah sakit. Jadi kalau pasangannya sudah sakit bagaimana? Hah? Perawat? Iya. Sakit apa pasangan itu? Sakit bagian dalam atau sakit bagian luar? Luar dalam? Sakit pikiran, sakit jiwa? Ya sudah ya, sudah pikun dia. Ingat itu saya menerima engkau olang jiji, bilang kamu jiji. Baik pikun maupun dulu kan diantaranya kamu sering jualan Tanjung Balai lah, Keberuam lah, naik Astuti, senang kamu dibuatnya. Rahasia aku cuma Gundari lah dia masuk jangan Jadi ini Tuhan, aku menerima engkau bolang cici. Ya bolang cici ya. Kalau cici kan ini kaki dan bekerja kena. Semua kena ini maksudnya. Iya. Jadi sakit ini itu biasa. Saya dari dulu sudah sakit penciuman, nggak bisa mencium apapun. Ya, baik yang bau, baik yang wangi. Ada juga untungnya. Bau masih kamar kita, Mama Bram dulu, bersihkan dulu ya, bersihkan dulu.
Itu dulu kan begitu ya. Dia sudah memuntah, saya nggak aman saja. Ya. Jadi, tapi pernah juga saya tidak punya lampu. Saya cari dulu lompong ke Bahang, mau untuk makanan babi. Jalan kaki loh kami sama mama itu ke Nambiki, Balai Kasih Nambiki jauh itu. Jalan jujur ke Bahang lain, haus, capek, air minum sudah habis. Saya hampir di rumah keluarga saudara saya, anak bapak muda saya, senina kami. Ada air minummu, saya bilang gitu. Ada, ambil aja di situ. Maklumlah di ladang-ladang, dan tempat minumnya pun ada deregen lah, ada yang apa lagi juga deregen lah. Di deregen yang putih itu katanya, buat minum deregen yang putih. Begitu. Nggak cium apa-apa. Kok minum ini kok perih-perih ini? Pokok mana? Yang mana? Kok ambil? Kata senina saya tadi. Itu deregen yang ini bukan itu. Sampai kenyang saya minum yang lampu. Tapi bersyukur ya, memang fisik saya kuat. Dari ladang itu sampai rumah masih sanggup saya jujur ke Bahang tadi. Sampai di rumah baru mulai terasa mual. Kan begitu ya. Ini pula akibatnya. Jadi kemarin saya nggak tahu apakah saya ini sakit atau tidak gitu ya. Tapi lidah saya ini tidak merasa apa-apa. Nggak merasa garam, enggak. Padahal kata mamaku masak bubur, udah masih ini katanya. Aku lidah kok nggak bisa ngapa-ngapain. Pedas pun enggak, asin pun enggak. Apa kena COVID aku ini? Gitu ya. Ya nggak apa-apa. Jadi makan aja apa yang ada, minum saja apa yang ada. Segala suplemen semua diminum terus. Sampai hari ini nggak tahu rasanya apa-apa. Iya, tapi nggak masalah. Yang penting makan. Saya lapar makan terus, nggak enak pun itu pula saya bentuknya nggak enak pun saya mau. Orang kalau nggak enak kan nggak makan saya makan kan. Saya nggak enak pun bisa makan. Nah, jadi nggak perlu, nggak bisa pencernaan saya rusak. Nah, bersyukur ya dalam segala sesuatu, bersyukur dalam hidup ini. Jadi itu yang paling membuat kita sehat, bersyukur. Bersyukur itu menambah kesehatan kita, bukan menambah umur, bukan menambah usia kita nggak tahu. Iya, kamu kayak sakit hari ini, ada yang sakit, ada sakitnya, sakit apa? Yang masih muda sakitnya apa yuk? Yang masih muda? Hah? Coba yang muda, sakit apa? Sakit apa? Ada kantong, saya bingung ngomong tadi. Sakit kantong kan aja. Segala kejahatan ialah cipta uang. Sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ayat 10 sekali lagi kita sama-sama baca. 2, 3 ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ya, saya mau ajak Bapak Ibu membaca kembali Matius pasal 6 yang tadi dibacakan oleh Anggur, ayat yang ke-24. 24. Matius 6 ayat 24. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon itu apa? Harta, uang. Iya, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah dan kepada Mammon. Iya. Karena pasti kamu akan lebih mengasihi yang lain dan membenci yang satu. Itu otomatis.
Gimana ya praktiknya ini? Paulus mengajarkan kepada Timotius tentang penyakit ini. Ini penyakit, dua penyakit di tengah-tengah jemaat. Supaya berhati-hati. Ajarkanlah itu, kata Paulus kepada Timotius. Satu, bersilat kata. Satu lagi, cinta uang. Minggu depan kita baca tentang bersilat kata seperti apa. Bersilat kata dan cinta uang. Hari ini cinta uang. Yo, apakah orang yang punya banyak uang, orang kaya saja yang cinta akan uang? Tidak. Cinta itu apa? Cinta uang, cinta pasangan, cinta kekasih, cinta pacar, cinta orang tua. Apa itu cinta? Apa itu cinta? Hah? Coba apa cinta? Yang diidolakan. Cinta itu di mana ada perasaan, keinginan untuk mengidolakan, untuk mengutamakan apa yang kita cintai itu. Dan kita selalu rindu, kita selalu galau kalau itu tidak ada pada kita. Cinta suami, kalau suami juga pulang-pulang gimana? Galau. Ingin selalu melakukan sesuatu yang terbaik untuk dia. Itu cinta. Ingin selalu menyenangkan hatinya. Itu cinta. Nah, cinta akan uang, ingin mengidolakan uang, ingin selalu mengumpulkan uang, ingin selalu menambah uang. Itu cinta akan uang. Firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, asal ada makanan dan pakaian. Ini firman Tuhan ya. Hah? Asal ada makanan dan ada pakaian. Beberapa hari yang lalu saya lihat dompet saya tinggal 300.000 uang. Kami 100.000 gak cukup satu hari belanja kami. Saya bikin, oh kalau begitu bagaimana aku beli ini ya? Aku beli tempe 10.000. Aku beli ikan asin. Aku beli ikan, waktu itu ikan lagi murah. Ada ikan yang 10.000 1 kilo. Kebetulan ikan murah, saya beli 2 kilo dengan 2 jenis. Karena 1 kilo itu cukup untuk paling 2 kali makan. Jadi saya pikir-pikir sudah cukup dah sampai hari Minggu. Karena masih ada stok di kulkas. Waktu itu saya beli kepala wili, gitu ya. Sudah saya bagi 2 kali masak. Jadi udah saya atur itu supaya beli habislah, tinggallah 150.000. Lebih lah. Jadi kemarin saya belanja itu Sabtu karena masih belum belajar, seperti masih ada lagi pernak-pernik yang lain. Yang beli gas lah, yang beli inilah, kecap lah, itulah. 142.000 kemarin tambah parkir. Saya benar-benar memang habis di dompet, gak ada lagi. 500 rupiah pun tidak ada. Saya tenang saja jiwa saya ini. Jadi gak ada lagi uang. Jadi ini gak betul, gak ada. Habis memang. Lalu tadi pagi datang bibi mama, ini uangmu yang sekali itu. Masih ada rupanya uangku. Masih bisa. Nah, jadi ini cara-cara kita gak ngerti, begitu ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, asal ada makanan dan pakaian cukup. Ada begini cara berubah. Ada boleh pahami, oke? Lalu katakan kan? Kalau
Loh, apa sih asal ada mau dimakan? Dimakan itu kan sesuai dengan kebutuhan kita. Kan firman Tuhan tadi dikatakan, janganlah takut akan apa yang kau makan, apa yang kau minum. Lihatlah burung-burung di udara yang tidak pernah menabur dan tidak pernah bertuai, tapi diberi makan oleh Bapa-Mu di surga. Artinya di sini bagaimana kita belajar untuk puas dengan keadaan kita. Aku telah puas dengan apa? Dengan hidupku sekarang, harta tak banyak, rumah pun hina. Aku telah puas dengan milikku sekarang. Apa yang Tuhan percayakan sama kamu, puas. Ini firman Tuhan yang bilang asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, saya yakin kita ingin kaya, akan terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Normal Bu, kalau mau kaya kan bilang kan, iya kan? Iya. Kayanya itu kaya apa? Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Karena kalau mereka yang ingin kaya itu, mereka selalu ingin kurang, dan kurang, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya melihat beberapa poin di sini. Orang yang cinta uang itu mempercayai dirinya lah pemilik uang dan harta. Orang yang cinta uang itu mempercayai, mengakui bahwa apa yang pada dia itu miliknya sendiri, bukan titipan Tuhan. Mengertikah kita bahwa apa yang Tuhan anugerahkan, apa yang Tuhan karuniakan, harta yang Tuhan berikan bagi kita itu adalah titipan Tuhan, dan saudara dan saya hanya manajernya. Sadar kan? Tidak sadar kan? Hah? Loh, banyak orang gak sadar. Uangku kok suka hatiku, mau belikan alkohol, mau belikan rokok, mau beli diskotik, uangku kok urus di situ, mau diboyak-boyakan, sehingga bagian Tuhan pun tidak pernah dia berikan. Itu bagian Tuhan ya. Padahal semuanya itu apa? Milik Tuhan. Secara mungkin spontan lahiriah saudara katakan bahwa apapun yang ada padaku ini milik Tuhan. Anak juga milik Tuhan. Suami itu juga milik Tuhan. Kapan mau Tuhan ambil? Waktu Tuhan. Tapi kita tidak pernah menyadari semuanya milik Tuhan. Dikaruniakan Tuhan bagi kita. Sadar enggak kita? Enggak ya? Ada yang belum sadar, masih tidur dia, masih fix saja dalam hal itu. Orang aku yang sehari ku perjuangkan lagi, ya harus kita sadar. Kembali kita kepada Alkitab. Apa yang kita miliki itu adalah titipan. Betul ya? Apa yang saudara punya itu milik Allah. Tangan ini kok yang mengerjakan. Tangan ini pun kalau nggak digerakkan Tuhan bagaimana? Otak ini kok yang berfungsi. Kalau ini tidak digerakkan Tuhan bagaimana? Kita harus sadar di sana. Jadi siapakah yang cinta uang? Supaya kita mengerti. Orang yang mempercayai dirinya pemilik uang dan harta itu sebenarnya cinta uang. Karena firman Allah berkata, semua yang ada pada kita ini adalah titipan, pemberian Allah, milik Allah yang dipercayakan kepada kita.
Kita ini adalah manajer. Apa manajer? Pengelolanya. Makanya kalau Tuhan sudah percayakan itu sama kita lah yang Tuhan atur bagaimana untuk mengelola itu. Saya dikasih ubi, Bapak Bram kasih saya ubi. Dari Jemaat Raja Berna saya dikasih ubi. Bagaimana untuk mengelolanya itu? Kalau saya simpan saya nggak sempat. Saya kasih sama Mama John, Mas John tolong beli parut ini. Kalau kamu perlu ambil berapa yang cukup, setelah itu antar kemari dan bikin makanan. Iya, saya buat makanan. Ada jam doa. Bagaimana untuk mengelola ini? Dibagi 2, nggak akan habis nanti. Bisa untuk lauk yang lain nanti saya bikin perkedel. Saya masukkan ke dalam kulkas. Saya buat bumbunya, saya buat goreng lagi itu. Yang satu dari lemak masih bisa digunakan. Saya mengelolanya kalau sudah dipercayakan kepada saya. Kalau Tuhan mau percayakan keuangan kepada kita sebagai ibu rumah tangga, bagaimana kita mengelola itu dengan baik? Tapi cinta akan uang itu, orang itu tidak mengelolanya dengan baik. Tapi bagaimana caranya supaya menggandakan kalau sudah dilipat 1 juta tidak boleh kata tukang jajan ke kampung. Pengen dia beli makanan, tukang sayur kenapa beli makanan? Berapa satu? Katanya. Dibilang sama jualan sekian. Kan itu kan rumah anaknya. Dari sen. Kenapa gak ada sen? Dari sen pecah. Yang tadi sudah dilipat semuanya masuk ke pundi-pundi. Jadi macam-macam. Kalau sudah uang itu dilipat di 1 juta udah diikat, payah uang. Itu cinta uang. Sakit aja dikeluarkan. Sakit apa ini cinta uang. Tidak disadari bahwa pemiliknya apa yang dimilikinya itu adalah milik Tuhan. Orang yang cinta uang mengalami rasa khawatir, nggak puas dengan apa yang ada padanya itu. Bagaimana caranya supaya uangnya tambah banyak, supaya kemudian nanti aku bisa beli ini dan beli itu? Ya, kalau memang itu diusahakan, dikembangkan, dimodalkan, itu nggak masalah. Kalau memang itu kita gunakan, ya itu orang bekerja, wajar sistem ekonominya memang seperti itu. Tapi kalau itu hanya untuk kepuasan diri, supaya puas, supaya bangga, tanpa memikirkan sumbernya, pemiliknya, aslinya adalah Tuhan. Ya. Kalau di mana itu ya, kitab Esra itu Tuhan berkata, mengingatkan bangsa Israel, rumahku engkau papani, tapi rumahku tidak kau papani. Rumahku kau bangun, tapi rumahku kau biarkan runtuhkan. Itu kata Tuhan melalui Nabi Esra kepada bangsa Israel. Kita memperkaya diri, memegangkan diri. Ya, tapi kita tidak. Untuk Tuhan tidak seperti itu. Itu artinya cinta uang. Puas. Gak pernah puas, maksudnya gak pernah puas dengan apa yang ada padanya. Selalu kurang dan kurang. Ada lagu ya, kami belalin si kurang, kan gitu ya, ada lagu. Itu lagu yang ada ya, sekali gitu ya. Kegeluhan jadi
Prediksi kurang segedar gedang bedukku ikat di penebus lakukan prediksi kurang arita nanaku terus damai surga libas aku kan gitu ya. Iya. Tapi kan kok mulut cuman ya nggak cukup dari surga. Bukankah ketika damai di hati dari surga itu ada di dalam hati itu, bukankah kita itu puas dengan hidup ini? Sekalipun cukup makan, cukup pakai, rumah tak mewah, rumah hina. Saya bilang sama mama bilang begini, rumah kami ngeca si kecil balik kasih hak. Ya, memang iya. Dibandingkan dengan seusia dia dan generasi itu semua. Tapi bukankah kita cukup kaya di dalam Tuhan? Apa yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Ya. Tapi orang lain mungkin berkata bodoh seperti itu. Dunia lebih penting dengan apa penting. Ya. Kenapa rupanya rumah hina tapi Tuhan kasih hotel itu tempat hina? Ya, mari kita belajar untuk itu. Cinta uang itu yang ketiga adalah bersikap tamak, menimbun harta serta pelit untuk memberi. Pelit, kita nggak ada pelit di sini kok, nggak ada pelit. Apalagi kalau dinyatakan itu nggak ada pelit. Bersyukur ya, cuma ini nggak ada yang pelit. Tapi kalau sulit itu apa? Dia menimbun harta kecil. Seperti yang saya katakan tadi, sulit sekali keluar. Hitunglah pengeluaran ini. Apalagi ada orang bilang gini, Tuhan itu kan kaya. Dia punya semuanya kok. Nggak usah kita kasih pun. Kalau dia udah kaya kok katanya. Ada anak begitu mah. Kalau banyak ya mama. Udah mampu bertobat mamanya ini. Kasih kok untuk pekerjaan Tuhan kenapa? Setengah mama kasih gak nyapa apa. Ih Tuhan kan kaya. Kalau kita kasih ke dia sudah banyak uangnya katanya. Ini gimana ini? Cerita atau enggak? Cerita. Iya. Padahal nyawa sudah berikan bagi kita ya. Nyawa Tuhan sudah berikan bagi kita. Dia sudah mati menggantikan kita, mengampuni kita, dan membuat kita layak untuk berhadapan dengan Dia. Kenapa kita seperti itu dengan Tuhan? Kalau Tuhan kasih setengah, masih ada banyak lagi. Kalau saya kasih setengah, tinggal berapa? Misalnya saya dapat uang 1 juta, kasih setengah tinggal 5.000, kan gitu ya. Kalau kamu kasih setengah, kalau 50 juta kan gitu ya. Kenapa rupanya? Tapi ya, itu hak lu. Bagaimana kamu untuk memberi itu hak lu. Tapi firman Tuhan tadi mengingatkan kita, orang yang cinta akan uang itu adalah orang yang bersikap tamak, menimbun harta serta pelit untuk memberi. Tapi orang yang mencintai Allah itu sebagai hamba Allah, mencintainya, dia terus-menerus belajar mencukup diri dan murah hati untuk memberi. Mencukupkan diri dengan apa? Untuk dia belajar mencoba diri untuk Tuhan, dia tidak celik. Dia hidup sederhana. Tapi untuk Tuhan, dia sangat berkemurahan. Adakah orang seperti itu? Ada. Saya mengenal ada banyak orang yang seperti itu. Untuk dirinya, dia mencukupkan diri sangat-sangat sederhana. Dia tidak punya pakai barang emas, dia tidak punya mewah, nggak punya sofa dan sebagainya. Tapi untuk Tuhan, dia sangat-sangat berkemurahan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang-orang yang memang tidak bisa berbuat apa-apa untuk Tuhan. Ada orang-orang yang sudah lansia di Jakarta sana. Mereka lansia. Apa yang bisa kita buat agar mereka hidup dari belas kasihan anak mereka?
Mereka hanya mendapat jatah uang belanja mereka dan anak-anak mereka. Tapi mereka punya persekutuan dan mereka punya persembahan untuk hamba Tuhan. Setiap tahun kami dikasih, itu ada angpaunya, ada amplopnya. Semua hamba Tuhan 100 orang lebih kami. Hamba Tuhan PIPKA. Setiap tahun itu mereka memberi dari persekutuan ini. Sekalipun gak banyak jumlahnya. Tapi mereka belajar bagaimana mereka mengumpulkan persembahan, lalu supaya mereka bisa memberi untuk hamba Tuhan yang di daerah. Kami termasuk hamba Tuhan yang di daerah. Hamba Tuhan PIPKA itu adalah hamba Tuhan yang memang honornya sangat sedikit sekali dibandingkan dengan yang lain. Tapi itu yang mereka buat. Mereka bisa mendukung pekerjaan itu. Itu cara yang mereka buat sendiri. Ini rata-rata orang tua senior. Mereka perempuan senior namanya. Nah, mereka gak sulit. Mereka memikirkan apa yang bisa dibuat. Mereka buat pekerjaan yang lain. Ayo kita buat ini lada. Mereka dulu punya lada juga. Mereka beli lada, rica, mereka giling, lalu mereka kemas, mereka jual, dan itu dijual untuk pekerjaan Tuhan. Jadi orang yang cinta akan uang itu adalah orang yang memang tidak bisa mengelola keuangannya sendiri, ataupun tidak menyadari bahwa apa yang ada padanya itu adalah milik Tuhan. Ataupun orang yang tamak, orang yang merasa khawatir akan dirinya, tidak merasa puas sekalipun itu sudah ada. Makanya orang membungakan uang kan itu ya, nggak cukup ini. Kalau dibungakan berlipat. Jelas itu Tuhan nggak suka dengan hal seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas firman Tuhan, jangan makan uang riba. Itu kata Tuhan. Cinta akan uang itu, apa tadi kata firman Tuhan? Akar dari segala kejahatan. Ada banyak kejahatan, tapi segalanya itu akarnya dari cinta akan uang. Orang yang menyembah kepada mammon tidak akan bisa menyembah kepada Allah. Orang yang cinta akan uang tidak akan bisa seutuhnya hidupnya itu akan melayani Tuhan. Tak bisa. Dia pasti lebih mencintai uang itu daripada Tuhan. Bukan berarti kalau begitu orang yang ikut Tuhan, orang yang melayani Tuhan miskin-miskin. Enggak juga. Tuhan cukupkan apa yang mereka pakai, apa yang mereka makan, apa yang mereka butuhkan. Jadi kalau kita belajar untuk itu, saya senang ya hari ini pelayanan Kerajaan Rendah, senang ya, sekalipun ada waktu-waktu memang ada masa-masa memang seperti itu kami pergi ke sana, sekalipun mereka buat makanan lebih ubi itu atau cinta lengketnya di daunnya itu, tapi hati mereka berbuat sesuatu untuk menyambut hamba Tuhan, anak Tuhan, itu merupakan hal yang luar biasa. Sekarang mereka masak, mereka bilang gak usah lagi banyak kali bawa makanan, kami pun masak di sini. Mereka sudah mulai buat rapatkan, kami masak di sini. Sekalipun dimasaknya ubi, gulai, nanas kumpul, buat kami. Mereka sudah mulai punya hati seperti ini. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati mereka. Jadi saya lihat mulai mereka sudah punya kamar mandi. Rumah yang dulu kita di situ duduk, ya sudah mulai ya Tuhan buat kamar mandinya. Gak ada orang yang melayani Tuhan itu kalau miskin, gak ada. Jadi makanya hari orang yang cinta uang, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam cerang dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ada duit macam kira-kira dia, kamu akan jatuh dalam pencobaan. Hari ini kamu terima uang, kurang lala kamu setan, udah ini kasih dewan, kurang lala kurang banyak lagi, cari lagi yang lain,
sehingga tidak ada waktu untuk berdoa kepada Tuhan, bersyukur dengan apa yang ada itu. Tidak ada waktu untuk berdoa untuk umat Tuhan, tidak ada waktu untuk berdoa dengan orang lain. Lalu cari duit. Bahkan kami sendiri pun gak nyaman untuk berdoa. Karena akar segala kejahatan yang mencipta uang. Sebab oleh memburu uang lah. Semua orang ya. Sebab oleh memburu uang lah. Apa katanya? Beberapa orang telah menyimpang dari iman. Sebab oleh memburu uang lah beberapa orang menyimpang dari iman. Kamu gak punya waktu lagi untuk bersekutu karena memburu uang. Kerja itu boleh? Boleh. Harus. Kerja itu saya pernah belajar tentang 8 etos kerja. Waktu kami pembakalan di Bacukan, ada di sana pembakalan kami salah satunya 8 etos kerja. Kerja itu adalah ibadah. Salah satu bagian adalah kerja itu adalah ibadah kita. Jadi apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita itu, ini bagaimana kita mengelolanya sesuai dengan ibadah kita, sesuai dengan iman kita. Kalau saudara bekerja, saudara mendapat upah, wajar mendapat gaji. Tapi bagaimana mengelola ini, membawanya kepada Tuhan, supaya apa yang kumakan, apa yang kupakai cukup. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada Allah. Iya. Bagaimana kita mengelolanya? Kalau cukup gak pernah cukup. Orang istrinya satu pun 22 dia. Lah biasa ada. Gede motor lagi. Lah biasa ada. Saya pernah baca di lapor. Lah biasa ada. Ikuti. Iya. Jadi apa yang Tuhan percayakan kita bersyukur. Hari ini Tuhan kau percayakan sebegini. Apa yang harus saya gunakan? Bagaimana saya menggunakannya? Tuhan cukupkan. Banyak pun nanti Tuhan berikan bagaimana? Yuk hari ini kan kelapa sawit agak meninggi ya. Iya kan? Waktu murah berapa? 1.000? Pernah? Pernah ya? Pernah 1.000? Berapa kali kamu makan? 3 kali juga ya? Bisa beli garam? Bisa beli ikan? Bisa. Hari ini? Tapi enggak apa kali ya? 3 kali juga ya? Itu ada sawitnya Bu yang enggak pengaruh itu. Pengaruh juga. Kalau kamu jualan enggak dipilih orang kalau dapat kelapa sawit. Enggak ada. Iya, ini yang perlu kita pikirkan. Jadi berapapun itu belajar bersyukur kepada Tuhan. Cukup makan, cukup pakai, sudah. Selebihnya bagaimana? Selebihnya? Hah? Selebihnya? Kalau masih sisa cukup makan, cukup pakai, beli emas. Beli emas tabung untuk Tuhan. Jadi lupa kepada Tuhan lain. Iya. Jadi mari kita belajar untuk itu supaya kita bisa mengelola. Jangan menyimpang dengan jajaran Tuhan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Karena banyak orang dengan memburu uang itu, mereka tidak lagi memikirkan kesehatan, mereka tidak lagi memikirkan keluarga, mereka tidak lagi memikirkan Tuhan. Mereka menyimpang dari iman mereka. Ayat 11 coba kita lihat. Tetapi engkau hai manusia Allah. Ya, siapa manusia Allah? Siapa manusia Allah? Orang yang percaya. Jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan,
kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Orang percaya hidupnya bukan untuk mengejar harta. Takkan ku cari emas dan perak, pengaruh atau nama. Bukan kebanggaan. Orang tua bilang apa? Hamoraon, hagabeon, hasanapon. Bukan itu yang kita cari di bumi ini. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus. Tapi bagaimana nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita? Kalau banyak uang kita, kita memuliakan Tuhan dengan itu. Kalau banyak harta kita memuliakan Tuhan dengan harta kita itu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Muliakanlah Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kembali Ibrani pasal yang ke-13. Sedikit ya, Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 5. Kita baca sama-sama. Ibrani 13 ayat 5, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Apa katanya? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus atau Tuhan seperti sendiri? Bisnis gak sih? Yohanes Pembaptis kepada perwira-perwira ya. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jangan berhutang. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Hamba uang itu jelas ya. Orang yang tamak, orang yang tidak pernah puas dengan uangnya, dengan hartanya, itu hamba uang. Orang yang pelit, orang yang mengumpulkan uang dan pelit sekali, pelit untuk Tuhan, itu hamba uang. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Tidak akan pernah Tuhan tidak akan mencukupkan kebutuhan kita. Ya, amin. Saya sejak tahun 91 saya menerima Tuhan Yesus. Sampai dengan hari ini, tahun berapa ini? 2024, beberapa tahun ini, 33 tahun. Iya, gak pernah saya kekurangan. Sekalipun pernah tidak ada uang di dompet, tapi tidak pernah kekurangan. Masih ada daging 1 kilo lagi di kulkas. Masih ada ikan asin 1 ton lagi. Masih ada sayur putih 1 bongkol lagi di situ. Masih ada cabai, masih ada bawang, masih bisa hidup, bisa mencukupkan itu. 2 hari lagi masih bisa. Tidak pernah meninggalkan kau, itu kata Tuhan. Jadi jangan pernah gak puas dengan apa yang ada pada kita. Dan ingatlah bahwa apapun pada diri saudara itu, apapun yang miliknya itu bukan saudara yang punya. Adakah kesimpulannya? Ketika baik kita keras. Jangan tapi
Tanamkan bagi mas mendalit ya. Rindu kalau kamu suami ada istrinya banyak masnya, nanti ngajak larang gue ada iya karena sinati karena dapat tanam kalau rasanya bagi rindu. Nanti dia ada mas bisa pasir kami nanti mau esteri kita tanya mau esteri masuk kalau mas merah lagi bagi rindu. Lebih bang, nah masih pengennya bang. Jadi itu adalah hak pengelolanya. Kelola itu supaya nama Tuhan dimuliakan. Iya. Jadi saya ingat waktu kita membangun rumah ini, ada nenek-nenek. Nenek itu adalah ibu siapa namanya? Saya lupa. Itu orang tua daripada Pak Yesaya. Waktu itu dia punya tabungan dan dia berikan ke Ibu Teti. Kalau kau mau bikin gereja, kasihlah uang ini. Waktu itu tahun berapa itu ya? Tahun 98 waktu itu. 1998, 26 tahun yang lalu. Itu cukup besar menurut uang kita. Kalau 5 juta waktu itu kan besar ya. Tahun 98. Membangun ini pun cuma semuanya pun 70 juta, nggak sampai 100 waktu itu. Iya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berkemurahan untuknya. Orang yang tidak cinta uang, dia akan berkemurahan. Orang yang tidak cinta uang, dia tidak ciri untuk pekerjaan Tuhan. Tapi orang yang cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Ini akar-akar. Kalau akar dari jahat, pasti dia akan jahat juga. Karena firman Tuhan berkata, cinta akan uang adalah akar daripada segala kejahatan. Bagaimana dengan kami yang sekolah? Ada orang-orang muda sekolah ini. Kami bagaimana? Jajan berapa satu hari? 5.000. 5.000 jajan satu hari. Kadang-kadang lebih. Mari belajar. Bagaimana kita ini memberi untuk Tuhan? Bagaimana supaya apa yang ada pada diri cukupkan dengan apa yang ada? Bagian Tuhan dikembalikan. Selebihnya ini cukupkan dengan apa yang ada. Jangan mencuri. Apalagi mencuri uang Tuhan. 5.000 berarti 500 bagi Tuhan. Itu milik Tuhan, bukan memberi. Belum memberi. Orang yang masih memberikan 1/10 itu belum memberi persembahan kepada Tuhan. Tapi itu hanya mengembalikan bagian Tuhan. Tandanya kita adalah milik Tuhan. Karena sekolah bisa. Jajannya kan ada. Bagaimana untuk mempraktekkan ini? Supaya kita tidak akan mencintai uang. Karena cinta akan uang ini akan merambat dan akan menyimpang dari iman. Itu dikatakan tadi Paulus kepada Timotius. Karena dengan memburu uang, orang akan menyimpang dari imannya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dia gak pernah puas dengan dirinya. Udah dikasih 5.000 kurang lagi. Utang lagi. Anak sekolah berapa utang lu? Tukang jualan itu di sekolah. Nah utang masih bayar yang katanya pula kan. Kali-kali sama anak sebelum utang. Sesama dia berutang. Nanti dapat bayar utang. Ini gak cocok. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Mari kita berdoa. Inilah firman Tuhan yang berbicara kepada kami. Kami sudah mendengarnya ya Tuhan. Kami sudah membuka telinga. Oleh sebab itu biarlah Tuhan berbicara kepada kami. Semuanya. Baik yang tua, baik yang muda. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Supaya kami menyadari
apa yang ada pada kami hari ini, harta kami, uang kami, harta benda kami, rumah kami, mobil kami, semuanya itu adalah milik Tuhan. Tuhan yang mempercayakannya bagi kami. Kami ini manajernya. Tolong kami Tuhan, supaya tidak salah dalam mengelola itu, supaya kami tidak lebih mencintai harta kami daripada Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Berbicaralah kepada kami. Kalau hari ini, selama ini kami belum bisa mencukupkan diri kami dengan apa yang ada pada kami, biarlah hari ini mulai kami belajar bagaimana menghormati Tuhan, bagaimana mencukupkan diri dengan apa yang ada, dan bagaimana hidup memuliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan titipkan bagi kami. Supaya nama Tuhan ditinggikan, supaya nama-Mu dimuliakan, dan kami puas dengan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau yang sudah melayani kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.